Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman ya. Terima kasih hari ini sudah hadir di pertemuan kedua untuk peralatan life support. Jadi kalau minggu lalu mungkin teman-teman di pertemuan satu sudah bertemu dengan Yusatika, sudah diterangkan tentang life support awalnya, kemudian sudah diterangkan dengan salah satu alat. Dan minggu ini kita bahas tentang baby incubator. Insya Allah nanti kita belajar yang pertama adalah pemahaman prinsip kerjanya, kemudian bagian alat dan aplikasi klinisnya sedikit saja. Kemudian penerapannya gimana sih perkembangannya? Salah satunya dari hasil penelitian yang saya miliki. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya itu ada menjelaskan fungsi bagian, kemudian ada prinsip kerja bagi incubator. Referensinya teman-teman bisa download ya. Ada salah satunya buku ajar life support itu sudah ada, nanti teman-teman bisa download, itu buatan dari teman-teman dosen juga. Kemudian untuk buku referensi dari luar ada banyak, monggo dibaca. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya perkenalkan teman-teman untuk berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Ya, hari ini kita bahas tentang yang namanya baby incubator. Sebelum baby incubator mungkin saya sedikit mengingatkan ya, peralatan kali ini yang kita pelajari adalah life support ya. Minggu lalu teman-teman sudah belajar bahwa life support itu adalah salah satu peralatan yang gunanya untuk menunjang kehidupan. Life itu hidup, support untuk menunjang. Jadi untuk menunjang kehidupan, fungsinya seperti apa? Itu menggunakan alat-alat yang selanjutnya teman-teman akan pelajari dari pertemuan 2 sampai pertemuan 16 nanti. Hari ini kita belajar yang pertama alatnya adalah namanya baby incubator. Jadi teman-teman udah pernah tahu tentang inkubator sebelumnya? Pernah dengar mungkin? Jadi kalau yang pernah dengar kayak apa inkubator itu? Salah satu mungkin menyampaikan ke saya. Monggo. Salah satu sih? Nggak apa-apa. Ya. Salah satunya adalah inkubator untuk menghangatkan ya, menghangatkan bayi. Nah, kalau inkubator itu menghangatkan bayi, berarti tujuan utamanya adalah mencegah yang namanya salah satu kondisi tubuh yaitu hipotermi. Mungkin teman-teman waktu itu sudah pernah belajar ya, hipotermi apa sih? Jadi kondisi tubuh seseorang ketika suhunya di bawah 30 derajat itu makanya dia mengalami hipotermi. Nah, hipotermi pada bayi ya, terutama yang baru lahir itu pada gejala apa aja? Yang pertama ada prematur, yang kedua ada pada BBLM, berat badan lahir rendah di bawah 2.500 gram atau kurang dari 2,5 kg. Jadi adik-adik bayi yang lahir dengan kondisi tertentu itu harus diberikan suhu supaya suhunya terjaga jangan sampai dia terkena hipotermi. Jadi fungsinya adalah menghangatkan ruangan agar suhu tubuh bayi stabil. Suhu tubuh bayi itu 36,5 sampai 37,5 untuk ruangannya. Tapi kalau suhu tubuh bayi ya sama kayak kita ya, sama kayak manusia pada umumnya ya 36, 37, 38 rentang enggak itu. Kemudian melindungi bayi dari lingkungan luar dan infeksi. Jadi selain fungsinya untuk menghangatkan, dia juga melindungi dari keadaan luarnya. Misalnya kalau bayinya baru lahir dengan kondisi tertentu kan harus dilindungi dari infeksi, dari kontaminan ya istilahnya, makanya itu juga di peralatan baby incubator ini. Memberikan lingkungan terkontrol, ada suhu, kelembapan, dan oksigen. Jadi dia yang pertama bisa mengatur suhu, mengatur kelembapannya, kemudian bisa juga dilengkapi dengan pengaturan kadar oksigennya. Jadi itu adalah baby incubator yang nanti teman-teman waktu praktikum, terus waktu nanti PKL ataupun kalian temui seperti itu. Nah ini contohnya. Jadi kalau yang normal, jadi kan kita tadi sudah bahas ya, itu diletakkan ada bayi yang tanda kutip yang tidak normal ya. Yang normal itu ketika dia lebih dari 9 bulan otomatis. Ketika lahirnya lebih dari 9 bulan otomatis dia bisa masuk ke taraf yang disebut normal atau 37 minggu. Lebih dari sama dari 37 bulan. Kalau kurang bisa dianggap dia itu prematur. Terus berat badannya lebih dari 2,5 kg. Kalau kurang dari itu dia nanti bisa masuk ke berat badan lahir rendah. Kemudian termoregulasi. Jadi kalau bayinya sehat ataupun dia
tidak terkena kondisi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dia insya Allah tidak mungkin di bawah 30 derajat. Tapi ketika sudah terindikasi di bawah 30 derajat, maka dia harus berada di dalam baby incubator. Lalu harus dilengkapi, yaitu tadi kalau bayi yang sehat itu hanya perlu menggunakan pakaian selimut atau ruangan hangat. Kalau bayi yang terkena prematur atau berat badan lahir rendah itu harus diletakkan di inkubator, kemudian ada penghangat bentuk lainnya lagi, ada yang digendong, ada istilahnya kalau bahasa kita dibedong ya, nah itu caranya. Jadi ada istilah ada harus penanganan tertentu kalau bayi-bayi yang tadi sakit tadi. Oke, ada yang ditanyakan dulu untuk awalannya. Jadi kita nanti fokusnya kenapa baby inkubator dibutuhkan untuk bayi-bayi yang mengalami prematur atau berat badan lahir rendah. Ada yang ditanyakan? Masih aman ya? Ya, selanjutnya jenisnya inkubator. Jadi tadi ya, meskipun inkubator bayi itu fungsi utamanya untuk menghangatkan, ada beberapa jenisnya juga yang nanti teman-teman temukan ketika nanti praktek ataupun ketika PKL ataupun magang. Ada yang namanya infant warmer. Infant warmer itu gambarnya seperti yang ini ya, yang merah ini ya. Ya, infant warmer. Jadi dia itu menjaga temperatur dengan sinar inframerah. Kemudian ada yang baby inkubator yang untuk pemindahan atau transport inkubator. Kemudian terakhir ada juga infant inkubator atau standar. Nah itu yang nanti teman-teman mungkin sering jumpai ya, standar ini. Meskipun infant warmer juga sering. Nah apa sih fungsinya? Sama, garis besarnya adalah menghangatkan, menjaga suhu tubuh. Tapi tadi ada perbedaannya. Yang pertama, kalau yang untuk infant warmer, dia base-nya sinar inframerah. Sinar inframerah itu memiliki panjang gelombang yang dimana dia itu panjang, termasuk panjang, dia itu di bawahnya sinar kampak. Nah teman-teman sudah pernah belajar kan kalau fisika dulu, ketika panjang gelombangnya besar, otomatis dia tidak bisa diserap oleh tubuh. Dia nanti ke permukaan tubuh, akhirnya suhunya meningkat. Nah kalau dia terkena sinar inframerah, nanti bisa menyebabkan terlalu lama hipertermia. Hipertermia itu ketika suhunya lebih dari suhu normalnya. Ternyata ketika teman-teman mau menjaga tubuh suhunya itu di 36-37, dia malah naik sampai 40 dan sekian. Nah itu kan juga nggak bagus ya. Kemarin juga teman-teman mungkin udah dengar berita, bahkan di luar negeri di Eropa 40 derajat banyak yang meninggal itu ya. Makanya kita nggak boleh sampai hipertermia juga. Makanya nggak boleh kalau di infant warmer itu nggak boleh terlalu lama, karena dia sinar infrared yang terlalu lama bisa menyebabkan hipertermia. Terus kulit terbakar, karena dia tidak bisa menembus, otomatis dia kan tertahan di permukaan kulit bagian luar ya. Nah itu bisa menyebabkan kulitnya iritasi dan terbakar. Terus kerusakan retak permanen, tentunya kalau suhunya terlalu meningkat, terlalu tinggi sampai 40 sekian, nanti kondisi fisiologisnya berkurang. Itu juga menyebabkan kerusakan retak permanen. Kemudian kalau transport inkubator itu bedanya sama kayak inkubator bayi, cuman peletakannya gimana? Biasanya dia lebih apa ya? Yang pasti dia nggak perlu energi yang sama kayak inkubator yang statik ya istilahnya. Kalau yang inkubator transport itu dia karena diletakkan di mobil atau kendaraan atau ambulans, makanya dia itu harus base menggunakan bahan energinya berupa baterai dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa pakai yang sumber langsung dari 220 volt misalnya gitu. Nah kalau infant inkubator ya nanti yang teman-teman temui nantinya. Nah kira-kira kalau dari gambar ini ya, saya pengen teman-teman mengamati di infant warmer sama di infant inkubator. Bedanya apa teman-teman? Kalau bisa dilihat dari gambarnya aja. Yang satu tertutup, yang satu terbuka. Ya, benar. Kalau yang satu, kalau di infant warmer itu dia itu terbuka ya. Jadi dia tidak steril istilahnya. Dia bisa mudah untuk terkena kontaminan. Tapi kalau di inkubator lebih dijaga kondisinya dari kontaminan dan lain sebagainya.
Nah, prinsip kerjanya ini mungkin yang nanti teman-teman ini diagram alirnya nanti kalau diagram blok kita belajar lebih lanjut ketika ketemu di praktikum. Cuman ini ada prinsip kerja secara umum. Prinsip kerja secara umum dari inkubator adalah tadi ya, kita garis bawahi di menjaga suhunya. Berarti kita pahami bahwa dia merubah energi tertentu berubah jadi energi panas atau kalor. Jadi dia mengubah energi listrik menjadi energi panas. Dia asalnya ini kita pakai MBB inkubator atau infan ya. Kita nggak bahas yang transport atau yang infan warmer ya. Kita bahas yang infan inkubator aja. Jadi dia biasanya berasal dari listrik PLN, listrik AC ya, alternating current atau arus bolak-balik 220 volt. Kemudian dia nanti masuk ke power supply-nya. Power supply-nya itu kenapa? Di satu sisi dia berubah jadi bentuk DC, jadi 12 volt, 6 volt dan lain sebagainya. Itu untuk mengendalikan kontrol unitnya. Jadi kalau teman-teman udah belajar microcontroller ya, nah base-nya inkubator itu banyak yang sudah berbasis microcontroller. Kalau pakai micro kan kita harusnya di DC ya, DC dan ukurannya kecil voltasenya. Maka dari itu untuk mengaturnya itu ada pakai DC-nya, cuma untuk pembangkit dari pemanasnya pakai si AC-nya sendiri. Kemudian selanjutnya dia nanti masuk ke prosesnya gimana? Ketika dia nanti masuk ke CPU atau ke microcontrollernya, kita sudah memberikan berapa suhu yang ingin kita capai. Semisal, ini contoh aja ya. Semisal saya pengen ngatur inkubator, saya panasi istilahnya si inkubatornya. Jadi inkubatornya awalnya dingin, terus saya panasi misalnya di 25 derajat. Nah, ketika dari 25 derajat itu kita inputkan, dia nanti di microcontrollernya itu langsung menyalakan si heaternya. Ketika waktu sekali dinyalakan, heaternya nyala. Nah, heaternya nyala nanti dibaca. Oh, input saya ini 25 derajat, tapi ketika dibaca heaternya masih di 22. Otomatis kalau dia masih di bawahnya, dia nanti heaternya tetap nyala. Nah, terus ketika heaternya tetap nyala, berarti dia nanti masuk terus dia looping lagi atau balik lagi. Oh, saya masih butuh untuk memanaskan. Ketika dibaca lagi sama sensornya, misalnya ya, oh sensornya udah baca ini dari 30 derajat. Berarti yang terjadi ke heaternya apa teman-teman? Dinonaktifkan. Benar. Jadi ketika dia sudah 30 derajat, dia nanti nonaktif. Nah, ketika dia nonaktif, ini kan sensornya masih baca suhu ruangannya, terus berjalan kan? Kita ngatur waktunya, biasanya ada timernya juga. Nah, terus ketika dia nanti berjalan terus dia kebaca di angka 23 lagi, berarti apa yang terjadi di heaternya? Memanaskan lagi, benar. Jadi kayak gitu ya sistemnya. Ketika dia berjalan, itu awalnya heaternya nyala, terus nanti dia bandingkan dengan suhu ruangan. Ketika di suhu ruangannya itu ada selisih nih, berarti dia mengambil keputusan antara dia menyala atau dia mati. Ketika dia lebih rendah, dia menyala, tapi ketika lebih tinggi, dia mulai mati. Nah, itu prosesnya diulang secara looping ini, dia nanti menjaga di suhu yang kita inginkan. Nah, itu prinsip dari inkubator bayi. Ada yang ditanyakan teman-teman? Aman ya? Oke. Lalu selanjutnya ada bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagiannya ini ada beberapa ya teman-teman. Dari gambar ini ada pengertiannya ya. Yang pertama ada matras bayi, ada pintu akses tangan, mobile stand, ada lubang infus, reservoir, tudung, tiang pengair, panel kontrol. Nah, dari ini kan kita baca ya, matras bayi tempat tidur bayi. Nah, saya pengen teman-teman istilahnya kita bikin apa ya, uji coba sederhana ya. Berarti saya pengen tahu teman-teman kira-kira kalau saya nanya matras bayi itu kira-kira nomor berapa teman-teman ya? Nomor berapa? 1. Matras bayi nomor 1 ya. Oke. Terus itu akses tangannya kira-kira 3. Untuk peran bayi teman membuka ya, berarti nomor 3 ya. Terus mobile stand untuk memudahkan pemindahan. Jadi untuk memindahkan itu mana kira-kira 7 atau 4? Oh.
7 ya. Oke. Terus lubang infus atau oksigen. Jadi kan tadi ya, dia ngatur oksigen, dia ngatur juga dikasih infus ya untuk memberikan nutrisi ke bayinya. Kira-kira nomor 4 ya. Itu ada kabel yang masuk ya. Bukan kabel, ada selang yang masuk. Itu biasanya kalau nggak dari infus ya oksigen. Jadi nomor 4. Terus reservoir, tempat pelembabnya, udara pelembaban udara kira-kira nomor 8. Ya, soalnya di situ ada air, terus ada tadi ya, ada tingkat ketinggian airnya ya. Berarti itu yang digunakan untuk menjaga kelembapan. Nomor 8. Oke, ujung tutupnya, tutupnya 2. Terus tiang pengair untuk naruh infus. Nah. Yang terakhir panel kontrol 5 ya. Itu gunanya. Oke. Kira-kira udah bener apa enggak? Nah, udah bener kayaknya kelasnya jadi nggak apa-apa ya. Nah, ya 1, 3, 7, 4, 8, 2, 6, 5. Baca-baca. Jadi simpel, bisa gampang kok. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya belajar, yang pertama teman-teman harus tahu partnya apa, fungsinya apa, nanti teman-teman bisa melogikkan itu kira-kira di bagian mana. Itu ya nanti yang teman-teman harus pelajari dulu dari teorinya sebelum nanti teman-teman ketika praktek biar pas ketemu sama apa pengawasnya, nanti teman-teman nggak grogi karena udah pernah tahu bentuknya ini nanti juga dicocokkan ketika praktikum. Nah, ini untuk blok diagramnya. Nanti saya perlu garis bawahi ini blok diagramnya saya bikin berwarna supaya gampang. Nanti kalau blok diagram ketika teman-teman lihat di literally di buku petunjuknya nggak semudah ini, tapi nggak apa-apa. Kita banyak membahas secara sederhana sih. Nah, di blok diagramnya itu kita perlu pahami bahwa semua alat yang bisa dikendalikan itu intinya ada 3 ya. Ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya. Jadi input itu adalah masukan yang kita berikan, proses itu memproses informasi yang dari kita, outputnya nanti adalah keluarannya. Nah, kalau sistemnya dalam satu sistem berulang, teman-teman sudah belajar sistem kontrol ya. Nah, itu nanti namanya closed loop. Kalau nanti outputnya itu kita lihat sebagai inputannya lagi. Itu tadi yang kita bahas sebelumnya ya. Makanya bentuknya kayak lingkaran gitu. Itu adalah closed loop, bahwa kalau jauh hasil inputan kita dibandingkan dengan hasil luarannya, yang nanti dijadikan untuk kira-kira perlu diapakan sih di prosesnya. Tadi, jadi untuk inputnya itu ada sumber tegangannya, ada UI user interface-nya, yang satunya lagi ada namanya sensornya. Nah, sensornya tadi saya sebutkan kalau di baby inkubator apa aja teman-teman. Ini kan masih suhu ya, berarti ada sensor apa lagi kira-kira? Kelembapan sama apa? Salah satu. Tadi jaga apa aja kan? Kelembapan satunya jaga oksigen ya, jadi bisa dikasih sensor oksigen juga. Tapi itu sangat umum ya, bedanya kelembapan sama saturasi. Nah, nanti itu semua masuk ke yang namanya proses. Proses itu terdiri dari apa tadi? Misalnya contoh ada trafonya, power supply-nya. Tadi soalnya kita ada yang digunakan untuk microcontroller, ada yang digunakan akan heater-nya, ada solid state relay dan lain sebagainya. Itu terlepas itu ya. Cuman intinya kita kan harus mengatur tegangannya ya, biar yang satu tetap bisa nyalakan heater-nya, yang satu tetap tidak rusak ketika sistem mikronya jalan. Terus ada juga ADC. ADC itu analog to digital converter. Sudah ada yang masih ingat ADC buat apa? Buat sinyal analog ke sinyal digital. Sinyal analognya apa? Di sini teman-teman dari Sensor suhu. Sensor suhu berarti dia suhu ya. Nah, terus dirubah jadi digitalnya, dia dirubah jadi bentuk digital. Setelah kita convert dia jadi misalnya tegangan. Dan nanti dari tegangannya nanti dipetakan oleh ADC ini jadi nilai-nilai yang itu nilai digital. Itu ADC ya. Terus nanti masuk ke microcontroller ataupun dual sensor deteksi variasi. Ini contohnya dia punya alarm ya. Tapi kalau enggak, yang bawah ini
kadang nggak diperlukan, kebanyakan sudah ada sih. Nah nanti mikrokontrolernya tadi, ketika suhunya belum nyampe, berarti kan suhunya heaternya harus nyala. Atau tanda kutip ini, kalau suhunya misalnya tadi kita contoh di 25 derajat ya. Nah tapi ternyata pembacaan sensor kita masih 20, berarti kan ini harus dipanaskan ya. Nah dipanaskan itu gimana? Pertama, heaternya nyala. Yang kedua, kipasnya juga dinyalakan biasanya. Nah ketika heaternya nyala, kan suhu heaternya nyala nih, tambah panas ya. Kan ada peristiwa di sana, teman-teman udah belajar konveksi, radiasi dan lain sebagainya ya. Nah, si heaternya itu karena ada konduksinya di heaternya. Terus di sekitar heater itu ada konveksinya, ada udara panas mengelilingi si heater. Nah kalau cuma gitu kan dia nggak nyampe ke ruangan bayinya ya. Tadi kan di gambarnya udah lihat ya. Nah gimana cara untuk menyampaikannya? Dia dinyalakan kipasnya supaya aliran udara naik itu memanaskan ruangan inkubator. Nah tadi kalau ada kelembapannya gimana tadi? Misalnya kalau di sini tambahin sensor kelembapan, berarti tadi si reservoirnya tadi menguapkan air, terus kemudian dia menguap, dia nanti kelembapannya naik. Kalau misalnya kelembapan terlalu tinggi, kipasnya, blowernya itu nyala untuk membuat kelembapan, kayak gitu teman-teman. Terus kalau sudah nyala nanti, ketika suhunya naik ya, kan ini mulai naik ya, karena tadi diberikan kondisi. Nanti ketika misalnya dia jadi 26, otomatis nanti yang harus pertama dilakukan heaternya mati. Misalnya heaternya mati, kipasnya mulai dihentikan, terus tadi dicek kelembapannya. Ketika kelembapannya terlalu kering, ya nyalakan si humidity-nya. Ada yang tanya kan? Dengarkan dulu. Pemeliharaan inkubator bayi nanti gini. Kalau secara garis besar pemeliharaannya nanti kita bahas sendiri ya di pertemuan besok minggu ketiga. Cuman nggak apa-apa. Secara garis besar pemeliharaannya kita nanti harus mengecek secara fisiknya dulu. Fisiknya dilihat dari luar. Kira-kira ada yang rusak atau enggak, atau ada yang tidak seperti semua atau tidak. Misal, berdebu dan lain sebagainya itu juga mempengaruhi ya. Teman-teman waktu sharing dengan anak-anak sudah bisa kan ketika ada debu aja bisa mempengaruhi sih alatnya bekerja. Berarti kita harus terus setiap sekian bulan sekali itu biasanya nanti ada SOP-nya ya. SOP-nya nanti itu biasanya teman-teman di rumah sakit kan nanti teman-teman kita yang baru kerja itu nanti di sana itu biasanya dari bukunya, buku petunjuknya user guide itu sudah ditranslatkan jadi SOP pemeliharaan ada. Nah nanti SOP pemeliharaan tergantung ada yang 1 bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Nah itu teman-teman nanti ketika kerja di rumah sakit ikuti banyak. Tapi yang harus dilakukan untuk preventive maintenance paling tidak minimal setiap hari itu harus di yang namanya dibersihkan setelah digunakan atau mau digunakan. Itu kalau semua peralatan kesehatan dari besarnya. Ada lagi. Itu kontrol suhunya manual atau pakai PID Bang? Kalau yang ini kita belum ya. Kalau yang biasanya kita di yang udara jadi kita nggak benar-benar tahu ya, mas kan kita nggak bisa membongkar codingnya ya. Cuman kalau sekarang kayaknya base-nya udah banyak PID ya. Cuman mungkin nanti pas teman-teman di rumah sakit bisa itu dioprek lah ya, alatnya sudah. Meskipun ya agak susah mungkin kalau nanti nggak ada pengawasnya nggak boleh juga kan, nggak boleh ya, cuman kan. Tapi sementara kalau yang sederhana tadi ya mas, kan kalau ini kan ada gampangnya ya, ada on off aja ya. Kalau kita suhunya nyampe, dia langsung di off kan gitu. Kadang yang sederhana sekali itu nggak pakai PID, masih sesimpel itu. Ada lagi? Oke, yang waktunya sudah mau saya lanjut. Jadi kalau di indikasi kontraindikasi dari si inkubator itu ada yang harus teman-teman garis bawah itu ada yang harus dikasih inkubator, tapi ada yang tidak boleh sama sekali dikasih inkubator. Bayinya nggak boleh dikasih inkubator. Kalau yang harus dikasih kita udah bahas. Kalau yang belum ada 2, ada cyanosis sama bayi demam.
Kalau cyanosis itu bayinya membiru. Kalau dia bayinya membiru, otomatis dia nggak boleh dimasukkan ke ruang tertutup. Tadi malah lebih bagus di infant warmer tadi. Kalau membiru kan menandakan dia kekurangan oksigen ya. Kalau kekurangan oksigen kan kita harus bantu dia untuk resusitasi biar oksigennya berjalan dengan lancar. Nah kalau tadi kita taruh di ruang tertutup, kita mau resusitasinya kan susah. Nah makanya lebih di infant warmer. Terus kalau bayi demam suhunya udah di atas rata-rata. Kenapa kita panaskan lagi kalau suhunya udah di atas rata-rata? Karena otomatis nggak boleh kita panaskan lebih jauh. Oke, terus ini ada salah satu contoh penelitian dari kami, dari dosen di TEM ya, untuk inkubator. Jadi kalau tadi itu kita bahas itu ada parameternya itu hanya suhu, kelembapan sama oksigen aja di ruangan. Nah kami mengembangkan yaitu yang pertama itu ada sensor suhunya sendiri, ada sensor kelembapan oksigen untuk ruangan. Tetap sensor utamanya kita tetap pakai 3 sensor itu. Tapi kita tambahkan yang pertama itu ada sensor suhu tubuh. Jadi nanti ada sensor kontak ke suhu tubuh. Terus nanti ada sensor heart rate, ada sensor saturasi oksigen dari bayinya sendiri, ada tangisan bayinya. Jadi kita bicara tangisan sama visual bayinya itu dari jarak jauh. Ini based on IoT. Jadi nanti teman-teman misalnya karena di Indonesia tenaga kesehatannya kurang nih, berarti kan ada dan yang diawasi banyak, kan mungkin yang pas butuh keluar dan sebagainya bisa diamati dari jauh. Oh misalnya bayinya nangis atau lagi dilihat kondisinya mungkin gerak dan sebagainya, bisa dilihat di HP-nya, terus nanti langsung ditangani sebenarnya. Ini hasilnya ya. Ini ada videonya, tapi karena waktu kita terbatas mungkin videonya nanti bisa dilihat sendiri. Materinya juga sudah saya bagikan. Jadi nanti di sini ada suara tangisannya, ada kadar oksigennya, suhu ruangan, suhu objek dan lain sebagainya. Ya, kesimpulannya, jadi dia itu mengubah listrik menjadi panas, di mana panas itu digunakan untuk menjaga suhu dari bayi. Kemudian dia itu meliputi ada heater, power supply tadi ya, ada input, ada proses, ada outputnya. Tadi yang sudah kita jelaskan ya. Terus fungsinya adalah mencegah hipotermi pada bayi tadi yang prematur atau lahir muda. Yang terakhir itu perawatan rutinnya itu bisa diikuti dengan SOP yang ada, dibersihkan, kemudian dikalibrasikan, mau digunakan dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu teman-teman untuk pertemuan kali ini? Sepertinya cukup Pak. Oke, terima kasih. Kalau sudah cukup, yang saya perlu saya lanjutkan adalah ini Pak. Iya, mungkin itu proyeknya dengan iya, proyeknya teman-teman dosen, nggak cuma saya. Oke. Selanjutnya ini nanti teman-teman bisa lihat di spadannya masing-masing. Ya, di spadannya masing-masing ini adalah untuk materinya udah ada di spadan. Terus teman-teman nanti penilaiannya gimana sih? Ini juga udah ada. Jadi teman-teman untuk pertemuan ini adalah memahami cara kerjanya dulu. Berarti kita lihat yang paling atasnya itu. Memahami cara kerja nanti 40%. Minggu depan kita bahas SOP-nya itu 60%. Nah, tugasnya teman-teman nanti bisa kerjakan setelah teman-teman dapat materi minggu depan ya. Itu bentuknya seperti ini, dalam bentuk kuis. Nanti di sana juga sudah ada tujuan tugasnya apa, instruksinya seperti apa, nanti monggo dibaca di padannya masing-masing. Oke, kalau memang tadi sudah tidak ada ditanyakan, saya akhiri ya. Terima kasih sudah diberikan hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing.